lebih bermanfaat. Ya, daripada kamu taruh di rumah seperti itu nggak bermanfaat. Nggak usah langsung beli yang baru. Tapi badannya kudu dikecilin. Dengan cara apa? Kamu diet. Olahraga yang banyak. Saya juga berusaha seperti itu. Tadinya baju saya ini nggak bisa dipakai loh, baju saya ini. Tapi saya berusaha ngecilin, ngurusin badan saya. Akhirnya baju ini bisa saya pakai kembali. Jadi saya bukan hanya ngomong, saya praktekin. Udah lama nih baju saya nggak saya pakai. Karena saya kegemukan. Saya berusaha. Bagaimana caranya? Olahraga. Makannya dikurangin. Akhirnya baju ini bisa kepake bermanfaat. Itu ya. Hari ini salam kenal. Saya mungkin udah kenal. Dalam seminggu kita 3 kali loh ketemu. Nanti saya yang akan bikin grupnya. Grup yang lama ini tidak akan berlaku. Saya tutup. Saya adminnya. Siapa yang tidak ikut pelajaran saya sama kayak STM, saya keluarkan dari grup. Paham ya? Cukup jelas. Karena kemarin saya sakit nggak sempat bikin grup. Saya akan bikin grup yang baru, saya adminnya. Siapa yang tidak ikut pelajaran saya akan keluarkan dari grup. Paham? Paham, Bu. Iya. Kamu bukan anak kecil lagi yang harus dimanja-manja. Hari ini harus kudu tanggung jawabnya lebih besar lagi. Karena saya lihat anak STM anak SMIP ini terlalu banyak leha-lehainya gitu loh. Tuh kayak si Riko tuh, Riko Andika nggak pakai seragam. Ya Bu, sebentar. Kekecilan atau belum mandi? Belum mandi, baru ngepel. Ferdi rambutnya panjang. Pada saat nanti saya panggil orangnya 10 orang, saya suruh pulang ya. Udah tahu kan saya wali kelasnya? Tahu. Itu bermanja-manja, ya. Saya udah udah terbiasa, ibu terbiasa wali kelas STM, nggak ada bermanja-manja anak STM. Apalagi laki-laki, kudu harus tanggung jawabnya besar. Nah itu yang ibu sampaikan untuk pada pagi hari ini. Saya akan absen lagi, Pirna ada, Rustam ada, Trisna ada, Riko ada, siapa lagi? Ferdi. Rere. Habis Ferdi siapa lagi? Rere. Rere mana seragamnya Rere? Nih Rere pastikan udah mandi belum Rere? Nih banyak nih cewek-cewek susah mandi nih, yakin saya. Karena udah kebiasaan libur, ya kan? Tadi kalian bangun yakin saya jam 7:30. Karena saya ngejum kucuk. Ambil seragam ya kan? Nggak mandi. Iya benar Bu. Masih bau. Yang standby tadi hanya Rustam yang standby. Nilai plus buat Rustam yang standby ya. Yang sudah rapi. Oke Rere, saya harap kamu sudah mandi. Sudah sarapan. Iya kan emang udah, kalau sarapan belum. Oke, ini ada 6 orang pelajaran saya. Pirna, Rustam, Riko, Ferdi, Rere. Yang lainnya saya anggap alfa. Nanti nggak akan saya panggil. Oke, hari ini kita akan memperkenalkan pelajaran saya. Pelajaran saya sudah Anda tahu PKK, yaitu pembelajaran produk kreatif dan apa? Ada yang tahu nggak pelajaran saya? Produk kreatif dan halo, apa itu PKK? Halo, Rustam, apa itu PKK Rustam? Lupa. Halo, bisa dijawab nggak Rustam? Rere bisa dijawab nggak? Apa itu PKK? Lupa. Produk kreatif kewirausahaan bukan? Iya, produk kok lupa sih, astaga. Kamu kan bukan 1 tahun udah belajar sama saya, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Ya. Kamu udah kelas 12, kita untuk PKK harus padat karya. Padat karya itu maksudnya kamu harus membuat sesuatu yang bermanfaat, yang menimbulkan suatu keterampilan kamu sesuai dengan hari ini materi kita adalah perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal. Nah, perencanaan itu adalah kita buat planning, rencana dulu. Sesuatu harus dibuat planningnya, rencananya, ya. Itu kita rencanakan dulu, kita mau memproduksi massal. Apa sih produksi massal? Apa massal? Riko bisa jawab nggak Riko? Massal apa massal?
Ferdi Masal tahu itu- masal nggak? Apa? Masal itu orang banyak. Betul. Secara massal itu adalah secara besar-besaran dalam produksi yang besar. Itu maksudnya perencanaan produksi massal. Yaitu planning kita akan memproduksi beberapa produk secara massal. Ya, nanti kamu tujuannya ini kita mempelajari materi ini adalah supaya kamu memahami apa saja yang termasuk kepada produksi massal. Bagaimana cara kita melakukan produksi massal tersebut ya. Nah, yang pertama itu kita harus, Anda dan saya sebelum melakukan harus dianalisis dulu perencanaan produksi massalnya, dianalisis dulu. Apa itu analisis, Rustam? Halo Rustam. Apa itu analisis? Patah-patah Bu di sini suaranya. Apa itu analisis, Rustam? Kalau Rere, apa Rere? Pernah nggak kamu menganalisis sesuatu? Mana Rere? Nggak ada. Trisna, mana Trisna? Apa itu analisis? Kayak di apa sih? Dicari tahu sama di apa? Di apa sih, Bu? Ya, kok nanya? Mengamati. Iya, di mengamati atau kayak dicari tahu terus di mengamati ini ya masalahnya gimana gitu. Oke, thank you. Benar, Trisna. Tadi kita kan membuat perencanaan produksi massal. Nah, setelah kita buat contohnya perencanaannya, kita analisis rencananya, rencana produksi massalnya. Di analisis itu adalah diamati gitu loh. Kira-kira planningnya udah sesuai atau enggak gitu loh. Itu maksudnya analisis. Mungkin kamu pernah nih ya, yang biasanya netizen nih paling pintar menganalisis komen-komen orang lain. Nah itu, setiap orang berkomen, kamu langsung tanggapi. Nah itu kamu berarti menganalisa setiap pembicaraannya. Ya, mengerti ya, paham sampai di sini ya? Paham, Bu. Itu maksudnya analisis. Analisa, mengamati perencanaan yang sudah kita buat. Kegunaannya apa? Apakah perencanaan yang kita buat itu nanti menambah faedah atau guna bagi sesuatu barang tersebut atau enggak? Ya. Jadi kalau kamu komen segala sesuatu, harusnya kamu bertanya, yang kamu komenin itu bermanfaat atau tidak gitu loh. Kalau tidak bermanfaat, ngapain kamu komen? Kamu menambah dosa. Ya. Mendingan dianalisis dulu. Sebenarnya apa yang dibicarakan, manfaatnya apa untuk apa. Nah, itu maksudnya analisis perencanaan produksi. Nah, setelah kita analisis, kita jabarkan lagi adalah pengertian dari perencanaan produksi. Nah, siapa yang bisa? Saya kasih hadiah loh. Saya kasih nanti nilainya 80, 85. Apa itu perencanaan produksi? Perencanaan produksi itu kayak menyiapkan sesuatu untuk Menyiapkan sesuatu untuk dijual, untuk diproduksi lagi kepada orang-orang yang membeli. Oke, yang lain ada lagi nggak yang menambahkan? Terima kasih buat jawabannya. Ada lagi nggak yang lebih menambahkan? Yang lebih bagus? Ada lagi nggak? Halo, yang lain kenapa diam sih? Tadi analisis kita amati, kita analisa perencanaannya, apa manfaatnya, apa tujuannya. Setelah itu baru kita tahu pengertian perencanaan. Perencanaan itu adalah menciptakan sesuatu ide tentang produk. Perencanaan itu adalah menciptakan sesuatu ide tentang produk yang akan kita produksi gitu loh. Itu namanya perencanaan. Setelah kita buat perencanaan, dianalisis. Tadi kan analisis itu adalah menganalisa perencanaan itu manfaatnya apa, faedahnya apa. Nah, setelah itu perencanaan pengertiannya adalah kita menciptakan ide dalam suatu produk, dalam membuat suatu produk. Produk itu akan kita buat apa? Itu perlu direncanakan, itu perlu di planning. Supaya
nanti tujuannya setelah produk nanti diproduksi, produk itu ada manfaatnya, ada faedahnya. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, itu namanya perencanaan produksi. Menciptakan ide produk. Produk itu kita akan perkenalkan ke pasar seperti apa produk yang akan kita produksi. Itu ya. Diingat, nanti saya tanya kembali. Jadi perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide tentang produk yang akan kita perkenalkan ke pasar. Ya, diingat itu. Jadi kita hari ini belajarnya sudah banyak. Yang pertama tadi produksi massal apa? Produk secara besar-besaran. Analisis apa? Menganalisa apa sih tujuan dan manfaat dari perencanaan. Sekarang ketiga tadi pengertian perencanaan produksi, yaitu proses menciptakan ide produk yang akan kita perkenalkan produk itu ke pasar. Ya. Nah, untuk lebih lanjut nanti akan Ibu jelaskan. Ada terdapat 5 dimensi yang paling spesifik itu yang berhubungan dengan pengembangan produk yang akan kita buat. Ada 5 dimensi yang paling spesifiknya. Yang pertama itu kita contohnya kalau mau membuat itu yang kita pikirkan yang pertama kali apa? Ada yang bisa jawab nggak? Halo Ferdi. Kalau kamu merencanakan membuat suatu produk, hal yang kamu pikirkan pertama kali apa? Halo? Idenya, Bu. Ide atau tujuan suatu produk dulu. Tujuannya? Lebih spesifiknya apa? Maksudnya kalau kita itu sudah merencanakan, tadi kan udah Ibu rencanakan, ide produk itu yang kita perkenalkan. Sekarang, yang paling spesifik, dimensi apa yang kita buatkan untuk produk tersebut. Dalam perencanaan produk itu ada hal-hal yang kita akan prioritaskan seperti itu. Contohnya gini, sebutkan ciri-ciri Rustam secara spesifik. Nah, itu contohnya. Jangan secara umum ya, secara spesifik. Atau sebutkan ciri-ciri Trisna Komala secara spesifik. Secara spesifik itu maksudnya contohnya bibirnya tipis. Oke, good ya. Yang kedua senyumnya manis atau punya lesung pipi. Nah, itu secara spesifik. Jadi bukan secara umum. Gitu. Termasuk kinerja gitu-gitu nggak sih, Bu? Apa? Kinerja, terus keahlian, kesesuaian, sama durability gitu-gitu. Coba kalau kamu pernah mau beli handphone nggak? Sebelum kita mau beli handphone, kita lihat dulu ya spesifik tentang produk tersebut. Pernah nggak seperti ini? Uji coba. Uji coba belum sayang. Uji coba Belum lah. kan setelah memproduksi. Kita kan masih dalam planning, dalam perencanaan produksi. Nah, yang pertama yang harus kita rencanakan itu adalah kualitas dari produk tersebut. Kualitasnya seperti apa yang akan kamu buat kualitasnya? Apakah kualitas yang kita rencanakan itu tingkat menengah, atas, atau bawah? Kualitasnya dulu ditentukan. Oh, saya pengen buat produk kualitasnya yang bagus. Nah, karena kualitas ini nanti menentukan kepada konsumen. Kalau kualitasnya bagus, kualitasnya tinggi, berarti produk yang kita layani adalah tingkat menengah atas, bukan ke bawah. Karena kalau bawah nanti tidak diakui, ya kan? Termasuk saya contohnya, saya tidak mampu beli harga sepatu yang 1 juta. Nah, berarti bukan kalau nanti produk yang kita layani harganya tinggi, kamu harus mencari pelanggan yang penghargaan lebih tinggi juga. Nah, seperti itu. Itu ya, kualitas yang pertama, kualitas produknya kita harus pikirkan seperti apa. Contohnya, mau beli baju atau sepatu. Yang pertama kamu pikirkan harganya atau kualitasnya? Kualitasnya dulu dong. Kualitas. Betul. Kalau ibu-ibu kayak Trisna biasanya harga dulu. yang penting murah. Kalau ada diskon besar-besaran, Trisna langsung rame itu ya. Iya.
Harga dulu, kualitas sama Soalnya gampang. kalau orang-orang kualitas, kalau laki-laki biasanya dia lebih mengejar ke kualitas. Betul nggak Riko? Betul, Bu. Nah, makanya nanti kalau cari pacar, cari kualitasnya yang bagus pacarnya ya. Iya. Jangan yang bekas ya, Bu ya. Saya Oke, ya, oke. Bu. Betul, good 100 untukmu. Jangan cari pacar yang murahan. Di pasar Yang Agung, bekas. Yang bekas jangan mau. Pasar Agung banyak yang jual. Jangan, bukan yang bekas. Kalau yang bekas lu yang baru blojor aja tuh belum punya orang. iya kan? Iya. Kalau mau belanja, nyarinya kualitasnya dulu. Itu dulu ya. Gini kan. Nah, perempuan juga gitu. Jangan asal nemu laki udah dikawinin, dipacarin. Yang penting daripada jomblo ya kan? Asal dapat aja. Iya. Jomblo happy ya, Bu. Iyalah. Oke. Dulu. Daripada asal lo nemu ya kan? Ntar nemu di pangkalan, nemu nanti di pom bensin, tukar handphone, nomor WA. Ya kan? Itu mah nggak ada kualitasnya. Iya. Ya. Kamu ketemu Iya. pacar itu kalau di masjid pas pengajian baru itu bagus. Mahal, Bu, harganya, Bu. Kualitasnya itu mahal, ya. Itu susah, Bu, dicari. Susah. Kalau cewek ketemu di pengajian, ya kan, baru itu kualitasnya bagus. Susah dicari, Bu. Tapi kalau kamu Iya. ketemu di diskotik, di tempat nongkrongan perempuannya itu perlu diragukan Bu. itu ya. Anda. Itu Bu, gampang. murah banget. Murah banget. Mungkin harganya 10.000 bisa kali ya. 15.2, Bu. Dapat 3 itu, 2003. Nah, iya betul. Cigo, Cigo. Nah, oke betul. Yang pertama kita pikirkan itu kalau mau membuat produksi suatu hal, pertama kualitasnya dulu dipikirkan. Contohnya kalau kita nanti masak-memasak atau kalian praktek masak, tentukan kualitas masakannya seperti apa. Itu yang pertama. Kualitas masakannya harus enak. Ya. Harus sesuai, contohnya bisa menarik selera orang lain. Itu yang pertama. Kalau kamu masak apapun, memproduksi apapun, yang pertama dipikirkan kualitas produknya, kualitasnya. Ya, jangan asal bikin masakan, nggak enak, akhirnya kebuang, sia-sia uangnya. Ya, itu yang pertama, kualitasnya seperti apa. Yang kedua adalah kalau ada kualitas ada apa? Halo? Harga. Harga. Betul, good. Yang menjawab itu 100. Oke, siap. Kualitas ada harga. Nah, laki-laki sanggup nggak bayar harga? Ada kualitas. Sanggup lah, Bu. Loh. Jangan kamu sukanya kualitasnya, harganya nggak ada. Nah ini, kalau harga ini biaya produksinya. Jadi kenapa tas itu bisa harga 3 miliar? Kenapa contohnya mobil itu harganya ada 10 M? Karena biaya produksinya mahal gitu loh. Kenapa biaya produksinya mahal? Kualitasnya juga bagus gitu ya, Bu. Bahannya berkualitas gitu loh. Bahan-bahannya tidak sembarangan. Jadi mobil-mobil sport itu atau tas-tas yang mahal itu bahannya kualitasnya nggak usah diragukan lagi juga gitu. Jadi makanya biayanya mahal. Biayanya mahal, harganya mahal, kualitasnya juga bagus. Coba nanti kamu bandingkan ya, sepatu aja. Yang beli sepatunya di Pasar Agung dengan beli di Matahari. Coba bedain, nggak usah dulu yang harga, contohnya 60.000 dengan yang 300.000. Itu lebih apa nanti yang harga 300.000, percayalah. Kalau yang beli di Pasar Agung kena air sebentar udah mangap dia. Minta makan. Nah, udah langsung terbuka mangap di depan. Nah itu, kenapa? Kualitas itu ditentukan oleh biaya produksinya yang mahal, ya. Contohnya kalau kamu nanti masak di atas, di praktek, carilah contohnya bahan-bahannya jangan yang murahan, jangan yang diobral di pasar ya. Karena kita akan memproduksi kualitas yang bagus. Cari bahan-bahannya ya. Kalau nanti Riko mau kenalan sama perempuan, cari perempuan yang berkualitas. Ya, kalau Jangan untuk laki. kualitas, Riko harus mampu Dengerin, mengeluarkan Ko. biayanya. Gampang untuk dapat cewek Dengerin, yang cantik, Riko. Tinggal kamu mampu nggak? Mantap, Riko. Agar
Sekali seminggu. Mantap, Riko. Ada Ferdi berisik banget. sekali seminggu bawa pacarmu ke Dengerin kok. salon biar cantik. Bilang Iya sama dong. Mantap, Riko. tolong ini bikin Ferdi berisik cantik banget ini lo. seperti Luna Maya. Ya kan? Atau seperti BCL pasti bisa. Tapi lo harus Amin, ya Allah. usaha 1 juta. Dengerin kok tuh. Ferdi jangan sampai gue gulung-gulung ya. Nah, oke. Jadi kalau ada barang berkualitas ada harga, ya. Itu biaya. Jadi yang pertama kita pikirkan yang pertama tadi kalau kita bikin perencanaan produksi, kualitasnya harus ditentukan dulu seperti apa kualitas yang akan kita buat. Yang kedua biaya produksinya. Kenapa dipikirkan biaya produksinya? Kira-kira kamu cukup nggak dananya, cukup nggak modalnya, gitu loh. Jadi berbicara biaya produksinya, kita nanti akan berbicara ke modalnya. Modal yang kita sudah sediakan kita cukup nggak kira-kira membuat produk yang berkualitas gitu ya. Kalau tidak cukup berarti nanti kualitasnya boleh diturunkan. Makanya barang itu ada barang contohnya nomor 1, 2, 3. Kalau kita nggak bisa kualitas nomor 1 minimal 2 ya. Tapi harus disesuaikan dengan biayanya. Yang ketiga apalagi yang kita butuhkan adalah yang ketiga itu bagaimana cara kita mengembangkan produk tersebut. Ini paling penting. Tadi kita udah berbicara kualitas biaya. Sekarang bagaimana cara mengembangkannya? Coba siapa yang bisa jawab? Kalau kita membuat sesuatu, cara mengembangkannya atau cara memproduksinya seperti apa? Dengan cara modifikasi Promosi tanpa dulu, Bu. mengubah sifat aslinya. Apa? Ayo, bagaimana cara mengembangkan produk tersebut? Riko duluan kok. Lu dulu nggak apa-apa Mal. Kan lu dulu betul gua. Enggak, lu duluan. Lama lu. Jangan di sini berantem, nanti diselesaikan di dapur ya. Ya. Siap. Yuk. Oke, apa? Bagaimana cara mengembangkannya? Dipromosiin. Kalau mau modifikasi bisa nggak sih Bu? Kan malam. Promosi kita kan belum menjual, cara mengembangkannya masih cara memproduksinya Trisna Mala yang cantik. Oh langsung pemasakannya. Nah. Kita masih berbicara cara mengembangkannya, memproduksinya. Nah yang pertama kita pikirkan itu cara mengembangkannya, Ibu jawab aja menghemat waktu. Kita harus mempersiapkan alat-alat apa yang digunakan itu dong sayang. Alat-alatnya dulu disiapkan. Bukan promosi, bukan pemasaran, tapi alat-alatnya. Butuh. Betul. Nah butuh kan alat-alat. Contohnya kamu mau masak, disiapkan dulu alat-alatnya. Ada pisaunya enggak, ada blendernya enggak, ada dan lain-lain. Yang penting alat-alatnya dulu disiapkan sesuai dengan produksi yang kita akan buat. Itu yang adalah cara mengembangkannya, bagaimana disiapkan dulu peralatannya. Kalau peralatannya semuanya sudah lengkap, baru siap kita berperang gitu loh. Sama Iyalah. ya kan? Kamu mau ke sekolah apa? Perlengkapannya dulu dilengkapin ya kan? Baju, sepatu, Buku, nah tas, itu. duit. Mandi Tadi dulu. kemana aja nggak bisa jawab. Nah begitu Oh cara iya, mandi dulu ya. Gigi, biar wangi pakai parfum. Nah itu betul. Mandi dulu. Mandi. Biar banyak yang nyantol. Oke lah, betul itu. Parfum itu udah merupakan kebutuhan pokok ya. Tapi bukan itu yang terpenting. Kalau ibu sih cantik itu dari dalam ya. Mandi. Kalau Iya. saya lebih suka cantik itu dari dalam. Kalau cantik dari luar itu sifatnya semu, hanya sementara ya. Parfum itu paling Busuk di dalam ya Bu ya. iya, parfum itu paling bertahan 1 hari doang. Ya kan? Kalau luar. Tapi kalau cantiknya dari dalam itu bisa bertahan lama. Itu berat, Bu. Nah, itu Nggak hilang-hilang. Mahal sekarang harganya gitu. Susah. ya.
Jadi baik laki-laki Iya. ataupun perempuan, lihatlah cantiknya dari dalam, bukan dari luar. Apa yang kamu lihat di luar itu suka mengecewakan nanti kamu. Tidak seperti apa Iya, yang Bu. ya. Ekspektasi tidak sesuai dengan realita, Ali. Ah, itu lo pinter. Trisna ini kayaknya perayu ini, pinter banget. Kayak kucing dalam kardus ya, Bu. Bucin. Ini bisa nih Trisna ini kacau. Hati-hati. Hati-hati Banyak ya, Mal. Riko, jangan sampai tergoda lo sama Trisna lo. Ya, dia udah punya banyak, Bu. Kasih tahu kok. Kasih tahu kok. Banyak Oh. ya. Kok Kasih tahu juga kok. lo sama Trisna lo. Ya, Kasih tahu kok. Kasih tahu kok. jangan tergoda sama senyumannya lo bisa nipu itu. Buaya. Kasih tahu kok. Riko kasih tahu kok. Kasih tahu kok. Berisik. Oke lah, itu tadi ya. Kalau cara pengembangan produknya itu kita harus menyiapkan peralatan atau alat-alat produksi yang digunakan. Jadi jangan sampai lupa kita mau memproduksi tapi peralatannya nggak ada. Itu hanyalah mimpi atau hanya hayalan atau hanya sekedar perencanaan. Ya. Nah itu yang paling spesifik. Yang kedua adalah biaya pengembangannya. Biaya produksi dengan biaya pengembangan berbeda. Ya, itu lebih cenderung dia kepada apa? Biaya-biaya bahan-bahan. Jadi bisa kamu bedakan tadi kenapa ada biaya produksi, sekarang ada biaya pengembangan. Biaya produksi itu lebih kepada bahan-bahan. Ya, beli ini, beli itu selama kita memproduksi. Tapi kalau biaya pengembangan lebih kepada peralatan. Jadi jenis peralatan yang kita, karena lama-lama peralatan yang kita pakai itu atau gunakan itu akan usang, dimakan waktu. Jadi kita harus ada pengembangan, biaya pengembangan produk. Atau kita membeli alat-alat yang lebih canggih ya. Seperti contohnya pisau dapur. Kalau pisau dapur di hotel itu udah berbeda sekarang, lebih canggih. Seperti pisau dapur yang kita gunakan lagi ya. Ya seperti master itu yang masak. Nah itu maksudnya adanya biaya pengembangan produk. Biaya pengembangan produk itu kepada lebih teknologi atau peralatan yang digunakan. Sedangkan biaya produksi itu kepada bahan-bahan yang akan kita produksi. Ya. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa membuat kapasitas pengembangannya. Kapasitas apa kapasitas? Terakhir. Muatan. Muatannya seperti apa, Trisna? Apa? Muatannya seperti apa? Apa seperti angkot muatannya harus 12? Ya kan? Muatannya seperti motor harus 2 orang. Biasanya lu 3 orang. Tahu tuh, ya kasih tahu, Bu. Kasih tahu. Ya. Biasanya Beli naik motor 3 orang. Enggak, nggak pernah bertiga. Yang bibirnya menor-menor itu, pedes. Berlima tuh kalau patungan beli motornya, Bu. Berlima. Iya, itu patungan beli motornya, Bu. 10 ya bisa, Bu. 10, Bu. Tenang aja sama saya, Bu. Oke. Enggak. Hebat. Bisa, Bu. Ketua geng bebas. Ibu. Oke. Ibu akan jelaskan kapasitas pengembangan produk itu maksudnya adalah seberapa hebat mesin atau peralatan yang kita gunakan dalam memproduksi suatu barang. Contohnya, kalau mesin jahit zaman dulu yang digunakan di rumah-rumah itu pakai dinamo, itu paling memproduksi hanya 1. Tapi dengan canggihnya contohnya mesin jahit seperti yang di pabrik itu, jangankan 1, bisa sehari itu 200 selesai. Nah itu maksudnya kapasitas pengembangannya. Jadi kita jangan mau kalah. Nah contohnya nih, kalau Trisna contohnya bisa membonceng orang di motor 2. Tambahkan kapasitasnya jadi 10 tadi ya kan? Iya. Mungkin enggak? Kenapa ketawa? Ibunya ketawa. Kenapa? Mungkin enggak? Realita itu realita. Mungkin Realita, Bu. Hah? Mungkin Enggak realita. Mungkin.
Tidak ada yang tidak mungkin, mungkin Trisna. Tetapi itu tadi pengembangan, kita kembali ke pengembangan. Supaya kamu bisa membawa orang 10 orang, kamu harus ganti motornya. Jadi Iya. mobil. Jadi mobil. Betul. Tosa Bu, Jadi Tosa nggak muat mungkin. banyak. Jadi Tinggal kalau ngebuang ya. yang kita punya sekarang hanya bisa bonceng orang 2 orang atau 3, bisa nggak bonceng orang 5 orang? Bisa. Bisa. Dengan apa? Ganti Bisa. motornya. Motornya mungkin harus lebih Dengan panjang mobil lagi ke belakang. Panjang. Atau bikin ya apa namanya cadangan apa namanya itu ke belakang. Kereta itu. Tosa, Bu, gerobak. tosa. Nah, Gerobak, itu Bu. tuh. Nah, pakai Di gerobak derek, Bu. bisa. Nah, makanya itu namanya kapasitas pengembangan produk. Ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Iya. Semuanya mungkin. Itu makanya Semua itu kapasitas. mungkin. Kalau kita mau bawa orang 10 orang, ganti motornya, ya kan? Atau bikin Iya. gerobak belakangnya, seperti yang dibilang Riko. Nah, itu hari ini Ibu sampaikan, begitulah cara pola berpikir untuk menjadi orang pengusaha